Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Untuk iTalk sore ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelopak mata yang turun. Apa itu penyebabnya? Nah, jadi ini untuk kelopak mata yang turun, istilah medisnya kita sebut sebagai ptosis ya. Penyebabnya apa? Akan kita bahas pada konsultasi hari ini. Slide. Nah, jadi di atas ada beberapa contoh gambar ya pada pasien anak-anak maupun dewasa dengan kondisi kelopak matanya turun sebelah yang kita sebut bahasa medisnya ptosis. Nah, nanti akan kita pelajari sedikit apa itu ptosis, kemudian apa penyebabnya, bagaimana gejalanya dan bagaimana penanganannya. Ya, slide. Nah, apa itu ptosis? Jadi, ptosis itu adalah kondisi kelopak mata turun. Kalau dalam bahasa Inggris, kita sebut sebagai dropping eyelid. Ya, jadi ptosis ini adalah kondisi atau keadaan di mana kelopak mata bagian atas tidak dapat diangkat atau terbuka, sehingga celah kelopak mata menjadi lebih kecil dibanding dengan kondisi yang normal. Jadi, ptosis juga menggambarkan kondisi kelopak mata yang mengalami penurunan, kelopak mata bagian atas yang mengalami penurunan, baik sedikit maupun penurunannya banyak, sehingga jika penurunannya banyak, dia akan menutupi area jendela mata kita atau pupil mata. Nah, kondisi ptosis ini bisa terjadi satu mata unilateral, tapi bisa juga terjadi pada dua mata. Slide. Nah, jadi bagaimana sih posisi kelopak mata atas yang normal? Ini di samping ada gambar ya. Jadi untuk posisi kelopak mata yang normal adalah lebih dari 2 mili dari batas atas, yaitu tepi kelopak mata yang atas. Dan refleks cahaya pasien. Di sini pada gambar tampak bahwa untuk posisi kelopak mata atas yang normal ada pada garis yang berwarna kuning ya. Jika turun dari kondisi tersebut lebih mengecil, maka itu disebut abnormal atau mengalami ptosis. Slide. Nah, kita belajar sedikit tentang untuk anatomi kelopak mata ya, dari lapisan luar ke dalam. Jadi ini yang berfungsi, yang ada kaitannya dengan aktivitas untuk menurunkan atau menaikkan kelopak mata. Di sini ada namanya muskulus atau otot, yaitu otot levator dan otot muller. Sementara untuk gambar sampingnya, ini yang gambar seperti serat otot yang sirkuler, ini namanya ada otot orbicularis oculi. Slide. Ya, slide. Ya, jadi intinya otot apa saja yang terlibat, otot kelopak mata atas yang terlibat dalam aktivitas menurunkan menaikkan kelopak mata adalah ada dua jenis otot disebut otot retraktor dan protraktor. Yang retraktor itu yaitu terdiri dari dua otot, yaitu otot levator dan otot muller. Kemudian untuk yang protraktor yaitu terdiri dari otot orbicularis oculi. Bahasanya agak ilmiah sedikit ya ini ya. Ya, slide. Nah, di sini nanti ada fungsinya setelah ini. Jadi, otot kelopak mata atas yang terlibat untuk mengangkat dan menutupnya kelopak mata yang tadi disebut. Ada otot levator. Apa fungsinya? Jadi, otot levator kelopak mata yang atas atau palpebra superior, fungsinya adalah untuk mengangkat kelopak mata sekitar 15 mili. Nah, otot ini disarafi oleh saraf ketiga pada otak kita atau disebut saraf oculomotor. Nah, otot yang kedua yang berfungsi sebagai retraktor adalah namanya otot Muller. Otot Muller ini adalah perpanjangan dari otot levator ke bagian depan, ya. Ini fungsinya juga untuk mengangkat kelopak mata, tetapi dia lebih sedikit, ya. Otot Muller ini juga disarafi oleh nervus saraf ketiga pada otak kita, ya. Kemudian yang ini otot protraktor itu tadi yang sirkuler, yaitu otot orbicularis oculi, musculus orbicularis oculi. Ya, jadi fungsinya untuk menutup kelopak mata, kemudian bisa untuk menyempitkan kelopak mata, berkedip. Nah, yang otot ini disarafinya lain, dia disarafi oleh saraf ke-7 di otak kita atau nervus facialis. Slide. Slide. Nah, jadi lanjut ya. Tadi ini ada kondisi yang normal ya, kondisi
Kemudian jika lebih turun sedikit, itu ada beberapa kategori. Yang ptosis itu ada mild ptosis atau ptosis ringan. Dia turunnya 2 mili, drop 2 mili drop. Kemudian yang bagian tengah lagi ada moderate atau kelopak mata yang turun kelasnya gradingnya itu sedang, ya turunnya 3 mili. Tapi kalau yang kondisi kelopak matanya turunnya lumayan berat kondisinya, kita sebut sebagai ptosis berat. Kondisinya ini turunnya 4 mili atau lebih dropnya. Oke, slide. Nah, jadi secara garis besar penyebab kelopak mata turun itu ada dua. Secara kongenital atau bawaan lahir ataupun kelainan yang didapat. Slide. Nah, ini yang penyebab kelainan kongenital, kelainan dari sejak bawaan lahir, kita sebut sebagai ptosis kongenital. Ya, munculnya pada saat lahir, pokoknya begitu bayi lahir, atau kadang beberapa bulan setelah lahir, baru orang tuanya menyadari bahwa kok anak saya matanya kok sepertinya sipit sebelah, kecil sebelah. Nah, ini namanya ptosis kongenital. Biasanya terjadi pada satu mata atau unilateral, tetapi bisa juga terjadi pada dua mata, kasusnya sekitar 25%. Nah, apa penyebabnya kelainan kongenital ini? Penyebabnya adalah disebabkan karena kegagalan atau kesalahan pembentukan sejak lahir, pembentukan otot kelopak mata, ya, atau tidak ada lipatan kelopak mata sehingga matanya cenderung lebih kecil, lebih turun. Ini yang kelainan kongenital. Kemudian yang kedua slide, untuk kelainan yang didapat, ini ada beberapa penyebab ya. Yang pertama, kelainan yang didapat itu penyebabnya satu karena faktor miogenik. Miogenik itu berasal dari kata mio untuk otot. Berarti kelainannya adalah terletak pada otot levatornya. Kenapa otot levatornya? Otot levatornya dalam hal ini mengalami kelemahan atau mungkin neuromuscular junction-nya ya. Nah, biasanya kelainan kelopak mata yang turun karena faktor otot ini biasanya terjadi pada kasus contohnya penyakit autoimun, myasthenia gravis. Nah, kemudian penyebab yang kedua, kelainan yang didapat itu, kelopak mata turun bisa karena faktor saraf atau neurogenik kita sebutnya ya, kelainan karena neurogenik. Jadi yang bermasalah di sini adalah kelainan pada impuls sarafnya yang mengontrol pergerakan otot. Jadi di sini sarafnya mengalami kelumpuhan pada saraf yang ketiga. Atau pada kasus contohnya pada sindrom Horner. Atau pada kasus contohnya autoimun, kondisi sakit namanya multiple sclerosis. Ya. Slide, kita lanjutkan ya. Untuk penyebab kelopak mata turun dari kelainan yang didapat ini bisa karena faktor namanya aponeuretik. Jadi yang di sini ototnya mengalami kelemahan atau salah letak posisi dari yang normal. Penyebabnya bisa karena apa? Karena faktor usia atau misalnya pasca operasi mata ya atau operasi orbita bisa terjadi kelainan ptosis ini. Nah, selanjutnya penyebab yang lain itu bisa karena faktor mekanik. Faktor mekanik itu bagaimana? Jadi otot levatornya ini mengalami kerusakan karena strukturnya abnormal. Jadi ada sesuatu yang menghambat atau mendesak otot levator tersebut. Contohnya apa? Ada massa atau tumor. Atau misalnya ada mata bintitan. Dia saking besarnya akan mendesak otot levator. Atau misalnya ada kontak lens ya. Memakai kontak lensnya bablas. Dia kontak lensnya ke arah atas sehingga dia akan menimbulkan sebagian beda asing yang terperangkap di kelopak mata bagian atas dalam. Atau mungkin penyebabnya karena konjungtivitis alergi yang sudah kronik, dia juga bisa menyebabkan kelopak matanya menjadi turun atau karena ada jaringan parut. Kemudian penyebab yang lain kelopak mata turun bisa karena faktor trauma atau benturan atau perlukaan pada otot levatornya sehingga akan menimbulkan sikatrik. Contoh kasus lain ada robekan kelopak mata atau patah tulang orbita, atap tulang orbita yang menyebabkan ototnya ada yang terjepit atau entrapment. Nah, itu tadi beberapa penyebab ya ptosis dari kelainan yang didapat. Slide. Kemudian apa sih gejalanya? Nah, biasanya sudah jelas. Pasien biasanya penderita pengeluh kelopak matanya turun. Atau pada bayi, orang tuanya melihat kok anak saya kelopak matanya kok asimetris ya, tidak sama kanan dan kirinya.
Kemudian mengeluh mudah lelah, sampai kembung atau mengganjal. Kemudian kalau menutupinya sudah agak lumayan berat, maka lapang pandangnya akan terganggu, seperti ada yang menutupi. Atau sulit untuk melihat karena ada sesuatu yang menghalangi juga bisa. Ya, sampai harus karena ada yang menghalangi sampai pasien tersebut harus menengadahkan kepala ke atas agar penglihatannya lebih nyaman. Gejala lain misalnya karena kelopak matanya turun, maka matanya akan lebih teriritasi, matanya akan gampang merah karena tertekan kelopak mata yang turun. Ya, keluhan lain juga bisa. Penglihatannya terasa ganda karena ada sesuatu yang menutupi. Nah, jika kondisinya berat, tosisnya itu terlalu berat, maka kelopak mata turun akan mengakibatkan terjadinya mata malas. Nah, ini yang harus diwaspadai. Slide. Nah, bagaimana penanganan ptosis? Jadi, penanganan kelopak mata turun akan disesuaikan dengan apa? Satu, bagaimana derajatnya? Masih derajat yang ringan, sedang, atau berat. Kemudian tergantung jenis ptosisnya seperti apa, akan menentukan teknik untuk operatifnya. Atau terus kemudian bagaimanakah fungsi otot levatornya? Nah, nanti akan dinilai semua oleh dokter mata. Jadi, tujuan untuk operatif ini tujuannya jelas satu, untuk memperbaiki keluhan pasien, yaitu untuk memperbaiki agar lapang pandangnya menjadi lebih baik, ya, terutama lapang pandang medial dan lapang pandang bagian atas. Kemudian juga untuk apa? Untuk efek kosmetik, ya, jadi tidak malu karena kelopak matanya sudah menjadi simetris, ya. Kemudian tujuan lain untuk apa? Untuk mencegah terjadinya mata malas, ya, untuk jangka panjang. Nah, jadi hampir untuk operasinya ini hasilnya prognosisnya baik, outcome-nya baik. Tetapi pada beberapa kasus ptosis yang pada anak-anak kongenital, maka ptosisnya bisa kambuh kembali. Kelopaknya bisa turun kembali, tetapi kasusnya hanya jumlahnya sedikit. Ya, jadi ptosis ini kita simpulkan bahwa ptosis ini atau kelopak mata yang turun bukan gangguan penglihatan. Namun dengan kelopak mata yang turun, maka akan membuat pasien akan terganggu penglihatannya, akan terjadi gangguan penglihatan. Nah, pada kondisi yang lebih berat, yang ini harus hati-hati, bisa terjadi mata malas. Nah, ini yang harus segera, jika menemukan kelainan-kelainan tersebut, keluhan tersebut harus segera dikonsultasikan ke dokter mata. Ya, sekian sepertinya itu ya sedikit gambaran tentang materi untuk iTalk sore ini ya.